Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi ke channel YouTube saya, Julia Esa. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya mengenai pembahasan tentang adab terhadap kerabat kita yang lebih muda. Sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman saya, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang pengertian dari adab sendiri. Nah, adab itu memiliki arti sopan santun, sikap, perilaku, tata krama, dan juga budi pekerti. Sebagai manusia yang sama-sama ya kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sangat dianjurkan kepada kita untuk menghormati ataupun memiliki adab yang baik terhadap saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, maupun karib kerabat kita. Nah, dalam hal ini bisa karib kerabat kita yang lebih muda maupun karib kerabat kita yang lebih tua. Sesuai dengan pembahasan saya kali ini, yaitu mengenai adab terhadap kerabat kita yang lebih muda. Nah, di sini kita yang lebih tua sangat dianjurkan untuk menyayangi mereka, memberikan contoh-contoh yang baik kepada mereka, menasihati mereka apabila mereka melakukan sebuah kesalahan. Nah, nantinya kan akan kita berikan contoh-contoh lagi bagaimana sih melakukan hal-hal yang baik. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Yang pertama yaitu pertanyaannya begini. Tolong jelaskan apa sih pengertian dari adab terhadap kerabat kita yang lebih muda. Lalu bagaimana contoh-contohnya? Nah, adab tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu berarti sopan santun, perilaku maupun sikap. Jadi untuk adab terhadap kerabat yang lebih muda yaitu bagaimana cara kita menyikapi ataupun cara kita beradab kepada kerabat kita yang lebih muda. Dan untuk lebih tepatnya, kita yang lebih tua di sini menyayangi mereka, memberikan contoh-contoh yang baik kepada mereka. Lalu apabila mereka melakukan sebuah kesalahan, nasihati mereka dan berikan lagi contoh-contohnya yang baik agar bisa mereka meniru hal-hal yang baik. Untuk contohnya, salah satu saja contoh adab terhadap kerabat yang lebih muda, yaitu di sini kita senyum apabila bertemu dengan dia. Lalu apabila mereka melakukan sebuah kesalahan, kita dianjurkan sekali untuk memaafkannya. Dilanjut pertanyaan yang kedua yaitu mengenai apakah cara kita beradab kepada kerabat kita yang lebih muda itu sama dengan cara kita beradab kepada kerabat kita yang lebih tua? Nah, dalam hal ini sebenarnya sama saja. Mau kita beradab kepada kerabat kita yang lebih muda maupun kepada kerabat kita yang lebih tua. Tapi untuk lebih tepatnya di sini, kalau misalnya beradab kepada kerabat yang lebih tua, yaitu kita di sini menghormati mereka. Namun untuk yang lebih muda di sini, kita dianjurkan untuk menyayangi mereka, mengayomilah seperti itu. Karena kan kita di sini lebih tua daripada mereka, memberikan contoh-contoh yang baik dan menasehati mereka apabila mereka melakukan sebuah kesalahan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut saya mana yang lebih harus dihormati antara kerabat kita yang lebih tua namun bisa dibilang dia tidak berakhlak, dan kerabat yang lebih muda namun dia memiliki akhlak? Nah, untuk sikap yang seperti ini kita sebaiknya menghormati dua-duanya. Kenapa seperti itu? Karena kan kerabat yang lebih muda tadi bisa dibilang akhlaknya baik. Kalau kita menghormati dia, semakin lama akhlaknya tambah lebih baik lagi. Untuk kerabat yang lebih tua, bisa kita beritahu dulu mana yang baik, mana yang benar. Mungkin dia tidak mengetahui. Namun bisa juga kan kita menghormatinya terus-menerus. Nanti pastinya dia akan berpikir, kenapa sih orang ini masih mau menghormati saya, sedangkan saya memiliki akhlak yang buruk. Nah, kalau sudah halnya seperti ini, nanti lama-kelamaan pasti orang yang lebih tua ini akan merubah sikapnya sendiri. Selanjutnya, bagaimana menghadapi orang yang lebih muda daripada kita yang memiliki kelakuan jelek? Ketika diberitahu dia malah berontak dan juga berkata kasar. Kalau misalnya halnya seperti ini, bisa dinasihati dulu dengan cara yang halus, cara baik-baik. Tapi kalau misalnya sudah diberitahu dengan cara yang halus, masih saja dia berontak,
bahkan berkata kasar. Keraskan saja sikap kita kepada dia. Nanti kalau misalnya sikap kita keras, pasti dia akan berpikir sendiri. Kalau misalnya dihaluskan, nanti dia malah manja, malah berontak lebih keras lagi. Jadi harus dikeraskan sedikit. Tapi kalau masih tidak bisa juga, bahkan semakin berontak dan semakin berkata kasar. Nah, mungkin ini ada masalah di anaknya. Selanjutnya, apabila kita memiliki keponakan yang umurnya masih 5 tahunan. Nah, dalam hal ini kita sedang bekerja, tapi dia mengganggu kita. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau misalnya kita berada dalam hal dan situasi seperti ini, mungkin dalam hal ini banyak sekali orang yang merasa bingung bagaimana menyikapinya. Karena kalau misalnya kita tegur ataupun kita marahi anak ini, dia bisa nangis. Tapi ada sikap yang saya anggap bisa mengalihkan keponakan kita ini. Misalnya dengan kita memberikannya mainan ataupun jajan-jajanan, tapi dengan syarat seperti itu. Kita berikan dia syarat, kalau dia mau mainan ini, kalau dia mau jajan ini, dia harus menjauh dari lokasi kita bekerja. Selanjutnya, apa yang menyebabkan kita harus beradab kepada kerabat yang lebih muda? Bukankah mereka yang lebih muda yang harus menghormati kita yang lebih tua? Lalu bagaimana jika mereka yang lebih muda sudah kita hormati, namun mereka malah merendahkan kita? Nah, untuk menghormati kerabat yang lebih muda itu tentu harus, kerabat yang lebih tua juga harus. Karena Rasulullah juga mengajarkan kita untuk saling menghormati, yaitu menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan juga menyayangi orang yang lebih muda. Tapi kalau misalnya halnya seperti ini, kita sudah menghormati mereka, sudah beradab kepada mereka yang lebih muda, tapi mereka malah merendahkan kita. Tunjukkan saja sikap positif kita, tunjukkan selalu sikap positif kita kepada mereka. Nasihati mereka, kenapa mereka selalu bersikap seperti ini. Nanti lama-kelamaan mereka pasti akan merubah sikapnya sendiri. Selanjutnya, bagaimana menyikapi saudara kita yang lebih muda itu selalu meminta sesuatu kepada kita yang sudah bekerja, bahkan sampai menagih-nagih. Kalau misalnya halnya seperti ini, apabila kita selalu menuruti apa yang dia inginkan, pasti dia merasa bahwa apa yang dia inginkan itu selalu dapat, bahkan harus dapat. Jadi cobalah sekali-kali untuk menolak permintaannya, namun dengan cara baik-baik. Bicarakan juga dengan dia bahwa mencari uang itu tidak semudah yang dia bayangkan. Jadi apabila kita menginginkan sesuatu, itu tidak bisa langsung dapat. Selanjutnya, di Indonesia ini kan kita beragam suku, jadi cara memanggilnya pun itu berbeda. Bagaimana jika kita memanggil dengan sebutan nama asli? Apakah itu disebut tidak beradab? Kita tahu bahwa di Indonesia sangat banyak sekali suku-suku yang beragam. Jadi kalau misalnya kita memanggil dengan sebutan namanya, menurut saya sendiri itu sah-sah saja, karena kan tidak ada maksud lain dari hal itu. Juga setiap suku memiliki caranya masing-masing untuk memanggil seseorang, jadi itu sah-sah saja. Selanjutnya, bagaimana menyikapi orang yang lebih muda daripada kita ketika dia bersikap kepada kita tidak sopan, tapi dia jauh lebih pintar dibandingkan kita. Jika halnya seperti ini, itu sangat tidak baik. Tentu kepintarannya tidak salah kalau dalam halnya seperti ini, tapi digunakan untuk apa kepintaran itu ketika dia tidak memiliki sopan santun? Karena menurut saya, sekarang ini yang lebih penting itu adab maupun perilaku kita yang baik. Tapi kalau misalnya dia bisa keduanya, dia memiliki adab yang baik, memiliki akhlak yang baik, dan juga dia pintar, nah itu lebih baik lagi. Pertanyaan yang terakhir di sini, saya disuruh menyebutkan salah satu dalil yang membahas tentang materi saya saat ini. Di sini saya akan membacakan satu ayat tentang materi adab terhadap kerabat yang lebih muda, yaitu ada pada Quran surah An-Nisa ayat 36 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal junubi was sahibi wal janabi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum.
yang mana artinya di sini, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat. Nah, di sini karib kerabat itu maupun karib kerabat yang lebih muda ataupun karib kerabat yang lebih tua, teman sejawat, anak-anak yatim, ibnu sabil, orang-orang miskin, dan juga hamba sahayamu. Sudah jelas di sini dari artinya. Di sini kita disuruh untuk menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Bahkan di sini kita disuruh memiliki adab yang baik ataupun berbuat baik kepada ibu bapak kita. Tentu saja karib kerabat kita sesuai dengan pembahasan saya, yaitu tentang adab terhadap kerabat yang lebih muda, yaitu kita disuruh memiliki adab yang baik kepada kerabat kita, mau yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Sekian jawaban yang dapat saya paparkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan teman-teman saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.